time we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at, 'cause I'm cruising. Oke. Selamat siang Bu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Lucia. Puji Tuhan sehat Bu. Makasih ya Bu. Kemarin saya sudah japri minta waktu sebentar saja untuk sedikit curhat. Karena saya merasa sepertinya butuh sedikit masukan dan sharing dari Bu Lucia. Saya sedikit punya masalah Bu di kelas sepertinya. Saya butuh teman untuk bercerita. Baik Bu Titin, kita akan ngobrol sedikit ya Bu Titin. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan kita hari ini, Bu Titin bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Iya. Silakan Bu Titin. Gini Bu, yang saya mau cerita itu begini, kemarin saat melakukan ulangan harian, penilaian harian mata pelajaran matematika, ada anak-anak yang nilainya sangat rendah Bu. Padahal sebelum melakukan ujian itu saya sudah memberikan kisi-kisi soalnya itu saya sudah berikan, latihan-latihan soal pun saya sudah berikan, dan soal-soalnya pun saya rasa itu lumayan mudah ya karena sudah diberikan kisi-kisinya dan latihannya. Kemudian saat mengerjakan di papan juga mereka itu sangat antusias Bu, sampai mereka tuh rebutan spidol, pokoknya maunya tuh maju terlebih dahulu daripada teman-teman yang lain. Tapi pas ulangan harian itu nilainya anjlok Bu. Padahal setiap latihan soal itu anak-anak selalu bersemangat. Nah nilainya ternyata tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Saya sampai kepikiran Bu, kira-kira di mana ya letak kesalahan saya. Karena kan sudah latihan soal selama ini mereka bisa, tapi ketika dikasih soal latihan, disuguhkan soal yang mereka suruh kerjakan sendiri-sendiri itu mereka tidak bisa Bu. Itu kira-kira salahnya di mana ya Bu? Oh begitu ya Bu Titin. Iya. Berarti nilai ulangan harian tidak sesuai dengan harapannya Bu Titin ya? Iya Bu, nilainya tidak sesuai Bu. Oh iya. Jadi kira-kira nilai yang seperti apa yang Ibu Titin harapkan dari peserta didik yang ada Bu Titin? Nah gini Bu, saya kan ngajar kelas 6 Bu. Ini kan kelas ujian, jadi minimal nilainya ya 70-an ke atas lah, sesuai dengan KKM. Harapan saya nilainya di atas KKM lah Bu, paling tidak ya 78 ke atas lah. Tapi ini kok malahan ada yang nilainya sampai 20-an Bu, saya sampai kaget sendiri waktu memeriksa jawaban mereka. Saya bilang aduh parah nih, ini nilainya semuanya tidak ada yang mencapai KKM, hanya mungkin 1-2 orang saja Bu. Seperti itu Bu Lucia. Oh iya ya. Lalu menurut Ibu Titin sendiri, apa yang membuat nilai mereka bisa anjlok atau bisa rendah? Dan apa yang sudah Ibu Titin coba tanyakan kepada peserta didik Bu? Gini Bu, kemarin itu saya sempat ajak anak-anak didik yang punya nilai rendah itu, saya diskusi sama mereka, saya tanya beberapa anak yang punya nilai rendah, saya tanya, ini kenapa kamu kok nilainya rendah? Ternyata mereka tuh mengeluh Ibu Lucia, mereka mengeluh karena materi matematika tentang bilangan bulat ini sangat banyak. Kan ada materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah belum lagi ada bilangan bulat positif, negatif Bu. Jadi kira-kira begitu ya Bu. Sepertinya mereka kurang persiapan dengan ujian, kemudian mereka itu sepertinya kurang menghafal perkalian Bu Lucia. Konsep perkaliannya itu kayaknya sepertinya kurang. Gitu Bu. Oh iya begitu ya. Atau mungkin karena materinya terlalu banyak Bu Titin? Mungkin Bu, mungkin sepertinya. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan ke depannya agar dapat membawa perubahan pada nilai peserta didik itu Ibu Titin? Saya kira mungkin selama ini saya kurang menekankan kepada anak-anak ya Bu, tentang manajemen waktu untuk belajar. Sedangkan anak-anak mungkin berpikir bahwa besoknya ujian, hari ini berarti harus belajar. Padahal kan itu salah.
mereka mungkin harus dikuatkan, memberi penguatan kepada anak-anak tentang pentingnya persiapan sebelum memulai ujian. Misalnya dengan menghafal perkalian atau pembagian, agar mempermudah mereka saat mengerjakan soal matematika kali ya Bu. Sepertinya saya kurang menekankan tentang manajemen waktu belajar. Oh, iya Seperti itu, iya, Bu. mantap sekali ya, Bu. Ya, bagus Heeh, bagus. Mungkin soal manajemen waktu belajar harus mhm. dilakukan secara rutin ya, Bu, dan juga, Iya, menghafal sepertinya. perkalian juga ya, Bu, ya? Iya, Bu, karena mereka tuh rata-rata tuh aduh susah sekali untuk menghafal Iya. perkalian, Bu. Heeh. Jadi kira-kira, apa tantangan dalam menjalankan rencana yang Ibu sudah planning ini loh, Bu? Eee, Gini Bu, mungkin saya harus lebih menekankan kepada siswa pentingnya manajemen waktu ya. Mungkin kelemahan saya itu saya kurang mengingatkan secara berulang-ulang Bu. Namanya anak kecil ya Bu, mungkin usia bermain lah, kemudian mereka sibuk dengan Android, jadi lupa waktu untuk belajar Budgetnya Ibu. mereka ya? Iya, mungkin saya harus juga komunikasi dengan orang tua lewat WhatsApp grup kelas atau japri kepada orang tua anak Iya. yang mempunyai nilai rendah. Saya kira seperti itu ya, Bu. Oh, iya, Bu Titin. Mhm mhm. Ya, baiklah kalau begitu. Kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk Mhm. meningkatkan nilai ujian, khususnya pada mata pelajaran matematika nih loh, Bu Titin? Nah itu Bu, mungkin kalau menurut saya harus mengetahui gaya belajar siswa dulu Bu, dengan karakteristik siswa yang pastinya kan berbeda-beda ya Bu di dalam kelas ya ta. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui karakteristik siswa, mungkin pembelajaran lebih menyenangkan. Dan kalau sudah menyenangkan, pasti kan bermakna juga ya, Bu. Ya, Jadi ya. kalau sudah bermakna, mungkin materinya itu lebih cepat masuk dan tersimpan dalam memori mereka, Bu. Sehingga mereka tidak cepat lupa. Nah otomatis kan nilai mereka kan akan lebih tinggi dan bisa melewati KKM, terlebih matematika. Matematika ini kan terkenal, apa Bu, sangat sulit sekali ya di mata anak-anak itu pokoknya kalau sudah pelajaran matematika tuh aduh mereka sudah mulai onar tuh dalam Beri-berian. iya iya betul sekali, Bu. Ya, oh begitu ya Bu Mhm, Titin, luar biasa ya, sangat bagus mhm. sekali ya Bu ya. Nah kira-kira kapan kapan ya Bu Titi akan menjalankan rencana yang sudah Ibu planning ini loh? Oh, iya baik, Bu. Mungkin di materi di minggu yang akan datang ya, Bu, saya mulai menerapkan hal ini. Jadi saya juga harus lebih siap lagi dalam memberikan materi, kemudian memperhatikan gaya belajar siswa, kemudian, saya lupa, Bu, saya juga kurang menggunakan media yang menarik ya. Mungkin ke depannya saya akan menggunakan media yang menarik, terus membuat suasana kelas itu menjadi nyaman, Bu, agar siswa lebih, bersemangat lagi sehingga nilai ujian mereka nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya kira seperti itu, Bu. Oh iya, wah luar Mhm. biasa Bu, strategi yang Ibu rencanakan sangat luar biasa. Iya, Dan untuk, rencana lanjutannya itu kira-kira Bu Titin mau libatkan siapa, personel siapa yang, mmm, dilibatkan dalam kegiatan ini ya Bu Titin? ah, kalau soal mau melibatkan orang, saya pikir saya mau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sekiranya mempunyai masalah sama dengan saya ya, Bu. Kurang lebihnya pokoknya samalah. Kemudian dengan guru mata pelajaran agama, Bu. Kenapa saya pilih guru mata pelajaran agama? Mungkin lewat pembelajaran agama, guru mata pelajaran agama juga bisa membantu mengingatkan anak-anak Ya. untuk lebih menjaga tingkah laku mereka dalam belajar. Mungkin mereka lebih disiplin supaya pembelajarannya itu lebih bermakna dan lebih cepat meresap dalam otak mereka. Karena kan di sekolah SD Bu, di sekolah saya khususnya itu tidak ada, Guru guru BK, BK. ya Iya, jadi semua pada rata-rata. saya memanfaatkan guru mata pelajaran agama saja ya sepertinya, Bu. Oh ya, baik baik Mhm, baik ya Bu Titin, semoga mhm, rencana yang Ibu buat dapat mhm. berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Oh Mungkin iya, Bu. ada lagi yang Ibu mau sampaikan pada kesempatan Eee, ini? saya kira untuk pertemuan kita kali ini mungkin masalah itu saja dulu ya, Bu, karena itu sangat mengganggu sekali konsentrasi saya, terlebih saya sudah powerful dalam mengajar, tapi melihat kenyataannya ternyata nilainya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi mengganggu sekali pikiran dan hati saya, Bu. Jadi saya kira hanya ini saja dulu ya, Bu.
Cuman ini Oh masalah iya. saja ya. Nah, kira-kira Ibu Titin bisa simpulkan pertemuan kita Mhm. saat ini atau memberikan gambaran tentang Iya apa Bu. yang akan dilakukan oleh Bu Titin ya? Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Saya kira lewat bincang-bincang kali ini, saya sudah sedikit tercerahkan nih Bu, tentang manajemen waktu, memperingatkan siswa untuk selalu belajar. Mereka harus bisa, Iya, menggunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin, iya, kemudian, mempersiapkan diri sebelum ujian, dan yang harus diperingatkan yang sangat urgent itu adalah penanaman, matematika sepertinya Bu ya, iya. ke kalian, iya. Saya juga ingin cepat-cepat untuk mempraktekkan ini kepada siswa biar masalah ini cepat kelar Bu. Karena saya tidak mau berlarut-larut dalam masalah yang ini karena mereka kelas ujian Bu. Aduh ini saya sudah pikiran. Oke, oke, oke. Baiklah Bu Titin. Saya Iya, ingin segera mendengar kabar baik dari Bu Titin ya baik terhadap siap Bu. praktik rencana aksi yang sudah disusun dengan baik oleh Bu Titin ya. Nanti Iya. kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, baik Ibu Lucia. Terima kasih banyak ya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan curhatan dari saya ya Bu. Makasih banyak untuk waktunya Bu. Nanti kalau ada masalah lagi, saya akan hubungi lagi. Saya meminta untuk kita sharing lagi ya Bu. Makasih Oke, banyak Bu baik Lucia. sama-sama Bu. Tetap semangat terus ya Bu. Iya, Salam semangat juga. restorasi, salam perubahan. Salam Semangat juga pendidikan. buat Ibu Lucia. Iya, semangat Iya, selalu. Terima kasih. terima kasih juga Bu. Oke, siap. Lanjut. Oke, sekarang kita beralih ke topik coaching Ibu Lucia. Oke, selamat siang. Kali ini Siap. saya akan memperankan praktik coaching saya sebagai coach dan rekan saya Ibu Lucia sebagai coaching. Kami akan mempraktekkan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat siang Bu Lucia, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Titin, kabarnya baik Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu. Apa bisa minta waktunya sedikit ya Bu? Ada apa nih Bu Lucia? Baik, silakan Bu. Mungkin pasti ada cerita nih, mudah-mudahan dari pertemuan saya dan Ibu Lucia sore hari ini, mungkin Ibu Lucia bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Yuk Bu, monggo diceritakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Begini Bu, kemarin saya sempat disupervisi oleh pengawas binaan di sekolah. Saat supervisi, saya hanya disodorkan beberapa lembar kertas instrumen penilaian supervisi, tapi lembaran supervisi instrumen itu dititipkan kepada kepala sekolah Bu, tanpa ada penjelasan terlebih dahulu dengan beliau memberikan tenggang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan administrasi kelas dan persiapan supervisi akademik Bu. Saya merasa kurang persiapan, soalnya tidak ada penjelasan terlebih dahulu kan. Dan saya juga berpikir bahwa kayaknya supervisi akademik ini yang dilakukan oleh pengawas ini hanya sekedar formalitas saja Bu. Benar sekali Bu, Seperti iya. itu. Oh, jadi itu toh masalahnya. Jadi Bu merasa bahwa supervisi dari pengawas ini hanya sekedar formalitas dan tidak ada sisi untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai pendidik, gitu ya Bu? Iya. Kira-kira supervisi yang bagaimana yang Ibu Lus harapkan dari pengawas Baik. ini? Iya. Yang saya harapkan itu Bu Titin dari supervisi yang dilakukan oleh pengawas ini, dengan adanya supervisi ini dapat membuat saya sebagai pendidik untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Iya, benar Kemudian sekali. saya mampu untuk membawa perubahan dalam penyempurnaan administrasi Iya betul. guru kelas Bu, seperti itu. Iya, seperti yang kita ketahui kan, guru tuh bukan tugas saja mengajar, tapi juga mengerjakan administrasi Iya, kelas yang begitu sangat administrasi. banyak. Iya, benar sekali. Apalagi di awal tahun ajaran itu kita disibukkan dengan berbagai banyak tumpukan kertas. Iya, siap administrasi. Iya Bu. Kemudian menurut Ibu Lucia nih, kira-kira
pengawas harus buat apa ya saat hendak melakukan supervisi, Bu? Menurut Ibu Lucia apa? Oh iya Bu, kalau menurut saya Mhm. begini Bu, pengawas sebelum melakukan supervisi, alangkah baiknya pengawas harus memberikan terlebih dahulu penjelasan atau Mhm. praobservasi, Mhm. menyampaikan kriteria apa yang harus menjadi Iya, kriteria yang harus dinilai, iya, apa Bu. saja yang harus dipersiapkan oleh saya, dan Iya. juga bagaimana cara untuk mempersiapkan administrasi kelas yang baik. Setelah Mhm. itu baru melakukan observasi dan Iya. pasca observasi, Bu. Iya, iya, Kemudian benar di dalam sekali. proses supervisi juga harus membuat saya sebagai guru itu merasa nyaman, Iya, tidak benar saling sekali, Bu. menggurui, prosesnya harus Heeh. kreatif dan juga memaksimalkan potensi saya sebagai guru yang disupervisi begitu, Heeh, Bu. iya, Bu. Ya, Pasti waktu pengawas itu datang menyodorkan lembar supervisi yang dititipkan ke kepala sekolah, pasti Ibu Lus sempat kaget ya, "Wah, ini kok ya, tidak ada pemberitahuan apa-apa, kok tiba-tiba ya, kertasnya sudah sampai di meja." ya, Aduh, luar biasa sekali ya, Bu. Terus, menurut Ibu kira-kira, apa yang yang membuat pengawas itu tidak bisa menerapkan prinsip coaching seperti yang tadi Ibu katakan, kan ada prinsip-prinsipnya kan? Kira-kira apa yang membuat pengawas itu tidak bisa menerapkan prinsip coaching saat melakukan supervisi? ya, oke. Begini Bu, mungkin menurut pandangan Iya. saya ya Bu Titin Iya. ya, Mhm. mungkin beliau dalam hal ini pengawas ini belum memahami apa arti coaching yang sebenarnya dalam melakukan supervisi. Sehingga Oh. dengan serta-merta beliau memberikan lembaran instrumen itu sebagai Mhm. dasar atau sebagai acuan dalam memberikan penilaian terhadap saya yang sebagai guru yang mau disupervisi, Bu, Iya. seperti itu. Oh. Nah, bercermin dari masalah ini, Bu, kira-kira Ibu Lucia sudah punya strategi apa yang Ibu harus Ya. lakukan? Mungkin bisa diceritakan, Bu? Kalau terkait strategi, karena memang hal ini sangat-sangat membuat saya tidak nyaman kan, Bu Titin. Iya, benar Jadi, sekali, Bu, heeh. Siapa saja pasti saya rasanya tidak ya, nyaman, Bu, mhm. ya, saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan pimpinan saya, dalam hal ini Benar dengan sekali, kepala Bu. sekolah. Iya. Ya, akan mengkomunikasikan dengan beliau, Mhm. karena saya merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ini sangat-sangat mengganggu ketentraman saya saat saya melakukan aktivitas saya. Baik, Bu, Hal ini iya. bertujuan untuk menjadi acuan atau menjadi dasar ya untuk Mhm. saya bisa melihat atau saya bisa mempersiapkan diri Iya, benar untuk sekali, Bu. untuk supervisi di berikutnya di Berikutnya, di tahun ajaran ya, berikutnya, iya. Jadi ya, bukan cuman pas disupervisi oleh pengawas saja, tapi waktu disupervisi oleh kepala sekolah juga saya kira Ibu juga iya, harus lebih iya, persiapan betul, lagi, betul, iya, betul, apa-apa yang harus dinilai, tidak serta-merta ya, datang dengan berbagai kejutan, tiba-tiba langsung tag supervisi. langsung tag, Heeh, iya, iya, Ibu. Baguslah kalau gitu betul. mau mendiskusikan ke kepala sekolah. Nah, pasti dalam menyusun strategi itu pasti Ibu, ada tantangan ya, Bu, dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira tantangannya seperti apa ya, Bu? Oh Apa begini yang Bu Ibu Titin, rasa ya? saya merasa bahwa saya ini adalah bawahan ya, Iya, benar saya sekali, ini Bu. seorang Kita guru. guru bawahan, mhm. Saya merasa sedikit, takut, Iya, kecewa cemas, ketika mhm, saya membicarakan atau menyampaikan masalah yang saya hadapi ini kepada kepala sekolah. mhm. Takutnya dibilang sama kepala sekolah bahwa saya menggurui dia. Menggurui iya, benar sekali, Bu, Iya, menggurui, mhm, tetapi hal ini mhm. sangat mengganggu, eee, aktivitas saya di sekolah, walaupun background-nya yang sudah saya sampaikan tadi Bu Titin, rasa Iya, takut, cemas, bimbang, dan ragu, tetapi, optimis di dalam pribadi saya untuk iya, saya benar, Bu. harus Harus coba. mengkomunikasikan masalah ini kepada Iya, kepala coba dulu, sekolah Bu. sehingga Benar sekali. saya bisa terlepas dari persoalan ini, begitu Bu Titin. Sepertinya Ibu Lucia gundah gulana ya, kalau pengawas sudah turun. Sangat, iya, karena, bukan hanya sekedar, eee,
pembelajaran di dalam kelas, tetapi harus disertakan dengan bukti fisik. Ya, bukti Iya, fisik itu benar adalah sekali, Bu. administrasi kerja kita. Seperti itu, Bu Betul, Titin. Bu. Ya, Ya, jadi sepertinya Ibu Lucia harus mencoba dulu ya. Kalau tidak dicoba, mana mau tahu ya, Bu. Harus ya, coba dulu supaya bisa tahu nih. Keren sekali, Bu. Menurut Ibu harus dicoba dulu biar masalah Ibu yang akan Ibu hadapi ya, tidak terjadi lagi ke depannya, ya, Bu. ya. Nah, soal mau mencoba ini, Bu, kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan rencana aksi, yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah, kira-kira maunya kapan, Bu? Iya, karena ini kita sudah di pertengahan semester nih, Bu Titin. Iya, Karena iya, benar sekali. minggu depan kita sudah masuk dalam penilaian tengah semester. Iya, Saya akan UTS, benar berusaha sekali. dalam waktu secepatnya sebelum pergantian semester dan juga sebelum pergantian supervisi untuk kali berikutnya, Bu Titin. Sampai Seperti berikutnya. itu. Iya, nah kalau gitu kira-kira Ibu mau libatkan siapa nih dalam melaksanakan rencana aksi Ibu? Oh iya. Mungkin. Terkait personil yang berkolaborasi dengan saya, artinya saya mengajak kerjasama itu karena di sekolah kami itu ada 3 jenjang SD, SMP, SMA. Iya. Jadi terdiri dari 3 kaur kurikulum. Saya akan Oh iya. melibatkan mereka Iya. bertiga untuk kita berkolaborasi bagaimana sehingga kita bisa mencari solusi terhadap pemecahan masalah yang saya hadapi seperti ini, Bu Titin. Oh iya, Mbak. Jadi sepertinya urusan kurikulum itu lebih mengerti ya, Bu, apa yang harus Iya, disiapkan pada iya, saat supervisi, iya, substansinya seperti apa. Oh ya, betul, iya, Bu. iya. Semoga rencana yang Ibu Lus susun hari ini, yang sudah Ibu Lus ceritakan hari ini dengan saya bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Selain masalah supervisi tadi itu, kira-kira ada masalah apa lagi, Bu? Mana tahu kita bisa sharing, Bu. Untuk sementara masalahnya yang sangat urgen untuk saya itu, Bu Titin. Jadi Oh iya, baik, Bu. hanya itu saja dulu penyelesaian kita mencari solusi untuk penyelesaian masalah itu karena menurut saya bahwa administrasi kelas itu merupakan jembatan untuk kita Iya, meningkatkan kapasitas kompetensi diri kita untuk menjadi seorang guru yang profesional. iya. Seperti itu. Jadi bukan hanya saja ngajarnya ya, Bu, tetapi secara Iya, administrasi Ibu iya, terus mempunyai perangkat pembelajaran yang iya, lengkap. Iya, papan bank data kelas yang iya, lengkap, buku klaver siswa, buku induk dan lain-lain. Oke, Bu, baik ya, Bu. Pokoknya saya menunggu kabar baik dari rencana aksi yang sudah Ibu Lus buat. Semoga berjalan dengan lancar, aman. Pokoknya sukses terus ya, Bu. Semangat iya, iya. terus demi kelancaran supervisi nanti yang akan datang. Semangat terus ya, Bu. Iya, jadi terima kasih ya Bu Titin. Saya Iya, sangat bersyukur, sama-sama, sangat berterima Bu. kasih lewat percakapan kita pada siang hari ini. Iya, Dengan percakapan ini sudah memberikan pencerahan kepada iya. saya tentang permasalahan yang saya hadapi dan juga solusinya yang sudah kita temukan. Saya akan berusaha untuk keluar dari permasalahan itu, Bu. Iya. Semangat terus ya, Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Titin. Iya, terima Ya, kasih juga. salam. Selamat Terus. siang. Ya, siang.